Ramadhani dengan NIM 2410401070, program studi pendidikan agama Islam semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hadis dengan tema pendidikan, yaitu hadis tentang kewajiban belajar. Hadis tentang kewajiban belajar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisab bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Sindir, an Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, wa wadul ilmi inda ghairi ahlihi kal muqalladil hanazir wal jawhara wal lu'lu'a wad dahab. Hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, menceritakan kepada kamu Hafsah bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir, dan Muhammad Sirin dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim atau orang Islam, dan meletakkan atau menempatkan ilmu pada yang bukan ahlinya, maka seperti orang yang mengikuti seekor babi, permata, mutiara, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tentang kewajiban belajar ini merupakan salah satu hadis yang asal kitab hadisnya adalah dari kitab Sunan Imam Ibnu Majah nomor 224. Adapun kualitas hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini berdasarkan sanad dari Ibnu Majah ini adalah dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, ada pula status hadis tentang kewajiban belajar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah adalah hadis marfu. Apa sih itu hadis marfu? Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah sanad hadis. Apa sih itu sanad? Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim pada saat ini. Nah, sanad hadis pada hadis tentang kewajiban belajar yang pertama dipusatkan kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada Anas bin Malik, kemudian kepada Muhammad bin Sirin, kemudian Katsir bin Sindir, kemudian Hafs bin Sulaiman, dan yang terakhir adalah Hisham bin Ammar. Selain sanad, ada pula matan hadis. Nah, apa sih itu matan? Jadi, matan itu adalah isi atau pesan dari hadis itu sendiri. Matan hadis dari hadis tentang kewajiban belajar ini, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, wa wadil ilmi inda ghairi ahlihi kal muqalladil hanazir wal jawhara wal lu'lu'a wad dahab. Yang artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau orang Islam, dan meletakkan atau menempatkan ilmu pada yang bukan ahlinya, maka seperti orang yang mengikuti seekor babi, permata, mutiara, dan emas. Selanjutnya adalah penjelasan hadis tentang kewajiban belajar. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Karena melalui ilmu, manusia itu dapat keluar dari kegelapan, kebodohan, atau kesesatan. Apa sih fungsi ilmu itu? Jadi ilmu itu berfungsi sebagai petunjuk hidup yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia dan beradab. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan manusia tanpa ilmu yang tentu akan menjadikannya makhluk yang buta terhadap kebenaran dan akhlak, sehingga kehidupannya akan kacau dan kehidupan di dunia pun bisa mengalami kerusakan. Selanjutnya, yang kedua, menempatkan ilmu pada orang yang tidak berkompeten. Itu ibarat seperti mengikuti binatang babi, permata, mutiara, dan emas. Nah, apa sih ini maksudnya? Maksudnya adalah menyerahkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya sama dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan dan kerusakan.
Hal ini diumpamakan seperti seseorang yang mengikuti perilaku atau cara hidup binatang seperti babi, serta terikat atau diperbudak oleh hiasan duniawi seperti permata, mutiara, dan emas. Nah, jika demikian, kehidupannya itu akan gelap dan kehancuran akan menyertainya. Mengapa demikian? Sebab sejatinya manusia harus mampu mengendalikan diri dan menempatkan dirinya pada posisi yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya dapat bermakna dan bahagia. Nah, begitu pula dengan ilmu. Ilmu harus diserahkan kepada ahlinya agar ilmu tersebut dapat digunakan dengan benar sesuai tujuan dan porsinya, sehingga menghasilkan kemaslahatan dan kedamaian di dunia ini. Ada juga prinsip kewajiban belajar dari menuntut ilmu itu sebagaimana tercantum dalam hadis tentang kewajiban belajar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, menekankan bahwa setiap muslim itu harus merasa berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan diri dalam berbagai bidang seperti pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman intelektual, spiritual, dan sosial. Semua ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Nah, dengan prinsip tersebut, pendidikan Islam tidak mengkehendaki adanya orang Islam bodoh dan lemah. Karena orang bodoh dan lemah bukan saja menyusahkan dirinya sendiri, melainkan orang lain. Nah, karena beratnya beban hidup akibat kebodohan akan ilmu pengetahuan, maka Ibnu Sina pernah berkata bahwa akhlak yang paling buruk adalah kebodohan. Dengan demikian sudah jelas bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Islam mengkehendaki umatnya menjadi orang yang berilmu agar bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya tentang hadis kewajiban menuntut ilmu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.